Hal yang simple tapi ya itu masuk akal ya, semuanya jelas. Jadi orang Kinabalu tuh kayaknya suka makan, jadi mereka mungkin ini bisa jadi satu hal yang bisa diterapkan di Indonesia, saya nggak tahu, untuk mengurangi macet. Excellent. Ya, ini udah hari kedua kita di Kinabalu. Hari ini kita pindah hotel ke hotel yang agak lebih nyaman dikit, Hotel Hyatt Regency, karena papi lagi sakit jadi dia bisa lebih relax. Bentar Be. Oke, jadi kita hari ini cuman jalan-jalan aja di daerah kota Kinabalu ya. Jadi untuk 3 hari berikutnya ini karena papi sakit jadi kita yang santai-santai aja. Sampai masuk emergency. Jadi kita dekat kota Kinabalu aja. Jadi kita tadi barusan makan di Kopitiam Melanian di Jalan Gaya ini. Jalan Gaya ini terkenal sebagai kampung Cina atau Chinatown-nya di kota Kinabalu. Dan tadi enak deh tadi. Ya enak sekali tadi. Rekomend. Ya jadi kalau kalian suka makan makanan Cina Malaysia kayak bak kuteh sama mie atau watan mie atau kueh tiao apa lagi makanan sini. Tapi banyak yang nggak halal ya untuk sahabat-sahabat kita orang Muslim. Jadi ya hati-hati aja. We then proceeded to a kopitiam nearby, which was quite a pleasant discovery, as my dad and unsurprisingly myself have Hainanese heritage. This kind of old school kopitiam is quite nostalgic for us, especially for my dad, who was the son of a Hainanese baker himself and used to help my akong or grandpa in his bakery. And honestly, this was a legit one, guys. Ini rasanya jadul sekali, Pak. Saya kembali ke masa lalu. Ini kayak roti-roti yang papi bikin dulu. Oh ya, iya. Oke. Hah? Oke. Kita ke gereja dulu. Ini kita ada gereja namanya Kingdom City di Wisma Haka. Name of Jesus that He will spring forth. There will be a spring in your step this year. Oke guys, ini pada hari berikutnya. Selamat siang guys, kita baru habis makan breakfast. Dan breakfastnya mantap tadi ya. Ada makanan dari segala macam penjuru dunia, ada dimsum, ada makanan Cina, makanan India, makanan Korea, semuanya ada dan cukup enak ya makanannya. Dan papa saya bilang tadi ada nanasnya tuh enak banget katanya, dan saya coba dan wow, memang luar biasa. Itu nanas yang top. Ini semangka yang terenak sejagat raya, benar-benar juicy dan manisnya pas guys. Jadi kemarin setelah balik dari gereja tadi kemarin kita langsung tancap gas ke salah satu pantai yang terkenal di sini, yaitu Pantai Tanjung Aru. Di sana terkenal akan sunsetnya ya. Kalau orang mau lihat sunsetan di sanalah tempat yang utama di Kinabalu. Dan sampai sana rupanya satu kota Kinabalu juga mau lihat sunset. Jadi kita sana ngantri panjang sekali untuk parkir ya, karena terlalu ramai. Akhirnya kita memutuskan untuk putar balik jalan-jalan sekitar kota Kinabalu aja, naik mobilnya. Kita pergunakan sebaik mungkin mobilnya yang kita sewa. Pengalaman setir mobil di Malaysia nih sejauh ini cukup menyenangkan ya, cukup memulihkan, cukup menenangkan. Kayak nggak stres. Mungkin karena di sini juga nggak padat ya, kotanya cuman kita 700 ribuan penduduk di sini, jadi nggak ramai. Dan satu lagi faktornya mungkin karena rambu-rambu, tanda-tanda, peraturan dan sistem jalannya semuanya jelas. Jadi kita nggak perlu takut gitu. Misalnya kita nggak selalu waspada kalau tiba-tiba ada orang datang dari, ya harus waspada juga, tapi ya maksudnya at least ada peraturan yang mayoritas orang sini ikuti gitu. Misalnya di bundaran ya itu, kalau saya lihat orang di sini mereka bakal nunggu gitu. Misalnya ada agak macet
gitu ya. Mereka nggak bakal langsung masuk mepet-mepet masuk ke bundarannya ya, maksa masuk gitu ya. Mereka bakal nunggu dulu yang sampai yang di dalam bundaran itu maju dulu, agar di bundaran itu ada space untuk mereka, yang baru dia maju masuk ke dalam bundarannya. Jadi kayak gitu kan nggak menghambat lalu lintas yang datang dari arah yang lain gitu. Jadi kita nggak memperburuk macet gitu. Satu lagi juga, kalau mau putar balik, misalnya jalannya ada 2 jalur ya, misalnya ada tempat putar balik, dia langsung bercabang jadi 3 jalur. Jadi kalau misalnya kita mau putar balik, kita bisa langsung join ke jalur yang paling kanan itu jalur yang khusus untuk orang-orang yang mau putar balik atau belok kanan gitu. Merupakan hal yang simple tapi ya itu masuk akal ya. Iya bagus gitu, nggak menghambat lalu lintas, jadi mengurangi macet menurut saya. Ya, mungkin ini bisa jadi satu hal yang bisa diterapkan di Indonesia, saya nggak tahu, untuk mengurangi macet kita ya di kota-kota besar. Ya mungkin aja ya bisa dipertimbangkan. Ya setelah selesai jalan-jalan naik mobil, kita langsung makan malam di salah satu restoran Chinese di sini ya, KK Beaufort namanya. Itu di salah satu neighborhood atau lingkungan di sini di Kinabalu, agak di pedalaman dikit, nggak di pesisir pantai. Di situ kita makan claypot seafood enak, dan mie style di sini ya, mie style Kinabalu, style Chinese Kinabalu, dan itu juga enak banget. Tempatnya bagus, bersih, dan kalau di sini salah satu lagi tip, orang Kinabalu tuh kayaknya suka makan, jadi mereka kalau kita pesan yang size small pun itu udah kayak size besar di Indonesia mungkin. Jadi kemarin kita order yang small tapi ya keluarnya cukup besar untuk kita, jadi kita cukup wow, luar biasa value-nya di sini. Inilah guys, pagi yang indah di kota Kinabalu. Mataharinya cerah sekali, awannya hampir nggak ada. Wow, pemandangannya luar biasa. Kita langsung di Pulau Gaya, guys. Salah satu pulau yang terkenal untuk para turis pergi snorkeling. Dan juga kalian kalau yang suka tertarik beli barang-barang impor, ini tempatnya. Mungkin kalian akan tertarik mengunjungi supermarket ini, Tonghing namanya. Mereka jual-jual barang-barang impor, terutama dari Inggris, dari Australia, ada semua. Produk lokal juga ada pastinya. Ya, check it out. Ini kalau kalian tahu brand ini dari Australia, potato chips, ini rasa yang paling enak. Your life will be changed. Dan papi saya lagi terkagum-kagum sama barang-barangnya, karena dia dulu pernah sempat jual yang kayak gini-gini juga. Yuk kita akhiri hari kita dengan sup ikan sebelah bandara kota Kinabalu sama fried chicken. Honestly, I kinda picked this dinner place quite randomly. I wanted somewhere that's a bit further out, as I felt like we didn't utilize the car enough that day. So we ended up at this spot just by the airport. It's an open-air dining area with multiple food stalls. One of the owners could sense we were not from KK or Sabah. We conversed for a bit, and he was honestly pretty surprised to find out we were Indonesians and somehow have ended up here. Nah, akhirnya tadi aku juga berkesempatan untuk isi sendiri tadi, tapi nggak aku rekam. Sorry guys. Jadi kita dapat bantuan juga. Terima kasih bang. Gimana kesan papi Kinabalu? Excellent. Alami. Bukan pohon-pohon. Something new. Yes. Baru tahu kita di Malaysia bagian sini, mereka orang-orangnya logatnya mirip sama di Indonesia. Jadi lebih gampang lagi komunikasi di sini. Pokoknya sampai yang reception di hotel kita bilang dia aja nggak ngerti ya, orang Malaysia yang di Semenanjung yang dekat di Kuala Lumpur, dia pun nggak mengerti bahasa mereka. Jadi sini nih beda. Good, excellent. Menikmati hidupnya orang. Let's travel and discover.